Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nadhimu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Idahul Mubham, syarah atas kitab As-Sulam Al-Munawwarah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Pembahasan sebelumnya ada yang terpotong karena ada sedikit gangguan. Di pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya qadhiyah hamliyah bi'tibaril maudu itu dibagi menjadi 4. Pertama yaitu syakhsiyah, kedua muhmalah, ketiga juz'iyah, dan keempat adalah kulliyah. Fatalah khasah maka jadi teringkas annal qadaya apa sesungguhnya qadiyah proposisi arba'atun ialah 4. Yang dimaksud dengan qadaya yaitu qadiyah hamliyah bi'tibaril maudu. Proposisi hamliyah berdasarkan maudu. Yang pertama disebut dengan syakhsiyatun. Disebut dengan syakhsiyah. Ingkana apabila ada maudhu'uha apa maudhu'nya al-qadaya juz'iyan ialah berupa lafadz juz'i. Yang dimaksud berupa lafadz juz'i yaitu lafadz yang maknanya hanya mencakup satu individu saja. Ka Zaidun katibun, seperti Zaidun katib. Zaidun katib ini disebut dengan qadhiyah hamliyah. Kenapa disebut dengan qadhiyah hamliyah? Karena mencakup atau nisbahnya terjadi antara mahmul dan maudhu. Yang menjadi maudhu adalah Zaid, yang menjadi mahmul adalah katib. Nah, jika melihat maudhu'nya yaitu Zaid, maka maudhu'nya ini berupa lafadz juz'i. Kenapa berupa lafadz juz'i? Karena makna dari lafadz Zaid ini hanya mencakup satu individu saja, yaitu orang yang bernama Zaid. Karena ini berupa lafadz juz'i, maka Zaidun katib ini disebut dengan qadhiyah hamliyah syakhsiyah. Yang kedua, wa muhmalatun, dan disebut dengan qadhiyah hamliyah muhmalah. Kapan disebut dengan muhmalah? Ingkana apabila ada apa maudhu'aha kulliyan ialah berupa lafadz kulli. Yang dimaksud dengan lafadz kulli adalah lafadz yang maknanya mencakup pada banyak individu. Walam tusawwar, dan tidak dikuantori apa al-qadaya. Walam tusawwar, dan tidak dikuantori apa al-qadaya atau muhmalah ya. Kembali ke al-qadaya tidak masalah. Walam tusawwar, dan tidak dikuantori apa al-qadaya. Qadhiyah hamliyah disebut dengan muhmalah apabila maudhu'nya berupa lafadz kulli dan maudhu'nya tersebut tidak didahului dengan kuantor, baik kuantor kulli maupun kuantor juz'i, kuantor universal maupun kuantor partikular. Contohnya seperti apa?
kal insanu hayawanun. Al insanu hayawanun ini disebut dengan qadhiyah hamliyah. Kenapa disebut dengan qadhiyah hamliyah? Karena nisbahnya terjadi antara maudhu dan mahmul. Yang menjadi maudhu adalah insan, yang menjadi mahmul adalah hayawan. Nah, jika dilihat mahmulnya, jika dilihat maudhunya, bukan mahmul ya. Jika diperhatikan maudhunya, yaitu lafaz insan, al-insan ini berupa lafaz kulli. Kenapa disebut dengan kulli? Karena lafaz insan ini maknanya mencakup kepada banyak individu. Kemudian maudhu yang berupa lafaz insan ini, kalau dibalik bisa. Lafaz insan yang posisinya sebagai maudhu ini tidak didahului dengan kuantor, baik kuantor kuli maupun kuantor juzi. Karena tidak didahului dengan kuantor, maka ini disebut dengan muhmalah. Jadi al-insanu hayawanun ini disebut dengan qadhiyah hamliyah muhmalah. Dan yang ketiga wa kulliyatun, dan disebut dengan kulliyah bi ansuwirat dengan dikuantori apa al-qadhaya bisuril kulli dengan kuantor kulli, kuantor universal. Qadhiyah hamliyah disebut dengan kulliyah apabila maudhu'nya itu berupa lafaz kulli dan didahului dengan kuantor kulli atau asurul kulli, kuantor universal. Contohnya, kakullu insanin hayawanun. Adapun setiap manusia hayawanun ialah makhluk hidup. Kullu insanin hayawanun ini disebut dengan qadhiyah hamliyah. Kenapa disebut dengan qadhiyah hamliyah? Karena nisbahnya terjadi antara maudhu dan mahmul. Yang menjadi maudhu adalah insan, yang menjadi mahmul adalah hayawan. Kemudian jika diperhatikan maudhu'nya ini berupa lafaz kulli. Kenapa berupa lafaz kulli? Karena insan ini maknanya mencakup kepada banyak individu. Kemudian maudhu yang berupa lafaz kulli ini didahului dengan kuantor kulli, yaitu kullu. Kullu ini berupa kuantor kulli. Ya. Kenapa disebut dengan kuantor kulli atau asurul kulli? Karena kullu ini merupakan lafaz yang menunjukkan bahwasanya individu yang dicakup oleh insan ini mencakup kepada keseluruhan individunya. Lafaz insan ini maknanya mencakup kepada seluruh individu insan. Bagaimana bisa diketahui bahwa insan ini mencakup kepada seluruh individu insan? Yaitu dengan bantuan asurul kulli yang berupa kul. Dengan adanya kul, ya, kullu ini, maka kita bisa mengetahui bahwasanya yang dimaksud atau yang dicakup oleh kata insan ini adalah seluruh individu dari insan. Karena ini didahului dengan asurul kulli, kuantor universal, maka kullu insanin hayawanun ini disebut dengan qadhiyah hamliyah kulliyah. Kemudian yang keempat, wa juz'iyatun dan juz'iyah. Insuwirat apabila dikuantori apa al-qadhaya bisuril juz'i dengan kuantor partikular. Qadhiyah hamliyah disebut dengan juz'iyah apabila maudhu'nya berupa lafaz kulli dan didahului dengan asurul juz'i, kuantor partikular. Contohnya, kaba'dul insani hayawan. Adapun sebagian manusia, hayawanun ialah makhluk hidup. Ba'dul insani hayawanun ini disebut dengan qadhiyah hamliyah karena nisbahnya terjadi antara maudhu dan mahmul. Yang menjadi maudhu adalah al-insan, yang menjadi mahmul adalah hayawan. Jika diperhatikan maudhu'nya,
yaitu al-insan, maka al-insan ini berupa kulli. Kenapa berupa kulli? Karena lafaz insan ini maknanya mencakup kepada banyak individu. Kemudian maudhu'nya yang berupa insan ini didahului dengan kuantor juz'i, yaitu ba'du. Ba'du ini merupakan lafaz yang menunjukkan bahwasanya individu yang dicakup oleh kata insan ini hanya mencakup kepada sebagian. Nah, hanya mencakup kepada sebagian, dari mana kita mengetahui? Yaitu dari kuantor juz'i yang berupa ba'du, dari lafaz ba'du ini. Ba'dul insani hayawan, sebagian manusia, hayawanun ialah hewan. Nah, kata sebagian ini didapat dengan kata ba'du. Ba'dul insani hayawanun ini disebut dengan qadhiyah hamliyah juz'iyah. Wa kullun, dan adapun masing-masing min hadhil arba'ati, dari empat ini, yaitu dari syakhsiyah, muhmalah, kulliyah, dan juz'iyah, imma ayyakuna, ada kalanya ialah ada apa kullun min hadhil arba'ah, mujaban ialah positif, kama seperti sesuatu takodama yang telah lalu apa ma. Ini semuanya positif. Zaidun katib, al insanu hayawanun, kullu insanin hayawanun, ba'dul insani hayawanun. Ini disebut dengan mujabah, positif. Au saliban, atau berupa salibah, negatif. Contohnya yang negatif, Zaidun laisa bikatib, wal insanu laisa bihajar, wala syai'a minal insani bihajar, wa ba'dul insani laisa bihajar. Fatakunu, maka ada al-aqsamu apa bagian-bagian, sama niatan ialah 8. Artinya gini, qadhiyah hamliyah bi'tibaril mawdu ini terbagi menjadi 4, yaitu syakhsiyah, muhmalah, juz'iyah, dan kulliyah. Kemudian masing-masing dari 4 ini jika dilihat dari segi kualitasnya terbagi menjadi 2, yaitu mujabah dan salibah. Masing-masing dari syakhsiyah, muhmalah, juz'iyah, dan kulliyah, kalau diperhatikan dari sisi kualitasnya, yaitu ada yang mujabah dan ada yang salibah. Sehingga secara keseluruhan, maka qadhiyah hamliyah ini terbagi pada 8 qadhiyah. Yang pertama yaitu syakhsiyah, atau lengkapnya seperti ini. Qadhiyah hamliyah syakhsiyah mujabah. Yang kedua, qadhiyah hamliyah syakhsiyah salibah. Yang ketiga, qadhiyah hamliyah muhmalah mujabah. Yang keempat, qadhiyah hamliyah muhmalah salibah. Yang kelima, qadhiyah hamliyah juz'iyah mujabah. Yang keenam, qadhiyah hamliyah juz'iyah salibah. Yang ketujuh, qadhiyah hamliyah kulliyah mujabah. Yang kedelapan, qadhiyah hamliyah kulliyah salibah. Sehingga secara keseluruhan ini terbagi menjadi 8 qadhiyah. Ini yang dimaksud oleh nazim, ya, bahwasanya wa kulluha mujabatun wa salibah fahiya idzan ila samani aibah. Wal awwalu, dan adapun yang pertama, min kulli wahidin, dari masing-masing 8 itu, ya, yusamma ialah dinamakan apa al awal, maudhu'an pada maudhu, wasani, dan adapun yang kedua yusamma ialah dinamakan apa asani, mahmulan ialah pada mahmul, ya, ini menjadi maf'ul bihi, ya.
Wal awwalu dan adapun yang pertama min kulli wahidin dari masing-masing satu yang 8 itu yusamma ialah dinamakan apa? Al awal maudhu'an pada maudhu wasani dan adapun yang kedua yusamma ialah dinamakan apa asani mahmulan pada mahmul. Sudah dijelaskan bahwasanya qadhiyah hamliyah itu adalah qadhiyah yang nisbahnya itu terjadi antara maudhu dan mahmul. Nah, bagian pertama itu disebut dengan maudhu, sementara bagian yang kedua itu disebut dengan mahmul. Contohnya, Zaidun katibun. Zaidun ini bagian pertamanya disebut dengan maudhu, sementara katibun bagian keduanya disebut dengan mahmul. Wa dan adapun al awal ila akhirih al musyaru ialah yang diisyaratkan ilahi terhadap al biqaulihi dengan perkataan nazim wal awwalu al baita wal awwalul maudu'u bil hamliyah wal akhirul mahmulu bis sawiyah. Maksudnya demikian ya. Ini perkataan nazim. Wa'lam dan mengetahuilah kamu annal musannifah bahwa sesungguhnya siapa musannif Syekh Al-Akhdari qala ialah berkata siapa al-musannif fi ta'rifil qadhiyati di dalam definisi qadhiyah proposisi. Bagaimana perkataan musannif? Mahtamalas sidqah pada mahtamalas sidqah. Ketika Nazim Syekh Al-Akhdari mendefinisikan qadhiyah, beliau mengatakan mahtamalas sidqa lidzatihi. Tidak mengatakan mahtamalas sidqa wal kadhiba. Kata al-kadhiba ini tidak disebutkan. Walam yakul dan tidak berkata siapa al-musannif wal kadhibah pada lafaz wal kadhibah lil iktifaih karena mengambil cukup wa ta'limil adabi dan mendidik etika ya mengajarkan etika fit ta'biri di dalam mengungkapkan. Kenapa? Nazim ketika mendefinisikan qadhiyah hanya menyebut kata as-sidqa dan tidak menyebut kata wal kadzib, padahal yang dinamakan qadhiyah itu adalah mahtamalas sidq wal kadzib. Cuman yang disebutkan oleh Nazim hanya as-sidqa saja, sementara al-kadzib tidak disebutkan. Yaitu ada dua alasan. Pertama al-iktifa, yaitu karena mengambil cukup dengan kata as-siddiq saja. Dengan menyebut kata as-siddiq, maka ini sudah cukup bahwasanya yang dimaksud itu adalah asid wal kadzib. Selain itu ada tujuan yang kedua, wa ta'limil adab fit ta'bir. Karena mengajari etika di dalam mengungkapkan. Kalau sesuatu yang jelek ya, sesuatu yang jelek seharusnya, sebaiknya ya, jangan diungkapkan secara vulgar. Karena itu Nazim Syekh Al-Akhdari ketika mendefinisikan qadhiyah tidak mengatakan mahtamalas sidq wal kadzib, tapi cukup mengatakan mahtamalas sidq lidzatihi jarah. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.